Halo teman-teman, jadi hari ini itu saya dapat kiriman dari ASICS Indonesia langsung 2 box ya. Langsung 2 box sepatu ini. Mungkin dari judulnya kalian bakal tahu ini sepatu apa. Yang pertama adalah Metaspeed Sky Paris sama Metaspeed Edge Paris. Jadi ada 2 seri Metaspeed Paris ya, yaitu Sky dan juga Edge. Mungkin dari dulu dari seri yang pertama itu Sky dan Edge, kemudian seri yang kedua itu ada Sky Plus dan juga Edge Plus. Yang mana Edge Plus itu adalah favorit saya, racing shoes favorit saya di tahun 2022. Bahkan di 2023 masih saya pakai loh untuk racing shoes satu itu. Kemudian sekarang di 2024 ini ASICS mengeluarkan seri racing shoes terbarunya, yaitu seri Paris, yang mana ini adalah seri yang ketiga. Ini berbeda ya, sepatu yang berbeda dari seri-seri sebelumnya. Ini adalah seri ketiga dari Metaspeed series dari ASICS ya. Ini adalah racing shoes. Perlu kalian tahu bahwa ini adalah racing shoes. Saya di video ini nggak akan nge-review secara detail sepatunya, karena saya di sini akan lebih ke gimana cara pilihnya dan cara bedainnya kedua sepatu ini gitu ya. Yang pertama kita buka dulu sepatunya gitu. Ini sepatu-sepatunya. Saya akan ngeluarin satu sepatu. Ini kita taruh sayang banget, jangan, masih baru. Kemudian berikutnya yang satu lagi. Nah, apa bedanya coba? Ini tuh mirip banget. Kalau sekilas memang nggak ada bedanya. Ini hampir sama ya sepatunya. Bener-bener mirip banget. Warnanya, konfigurasinya, semuanya mirip banget. Jadi gimana cara bedainya? Pertama bakal saya jelasin secara fisiknya dulu ya. Saya bakal jelasin secara fisiknya, kasat mata itu dilihat bedanya di mana sih kedua sepatu ini. Yang pertama itu dari garis atau warna hijau dan juga hitamnya. Ini ada hijau, ada hitam. Ini ada hijau, ada hitam. Ini adalah menandakan bentuk daripada carbon plate-nya. Ini racing shoes yang sudah ada teknologi carbon plate-nya ya. Jadi untuk carbon plate-nya ini ada irisan di sini, teman-teman bisa lihat, kemudian seperti ini. Sedangkan untuk yang satunya itu lurus kemudian langsung terjun ke bawah, srit. Nah, ini agak signifikan, agak berbeda, yang ini agak landai, yang ini agak curam. Nah, ini bedanya. Kalau Metaspeed Sky itu dia cenderung lurus, kalau yang Metaspeed Edge Paris itu cenderung terjun ke bawah, karena ini memang beda. Ini untuk stride runner, sedangkan yang ini untuk cadence runner. Nah, nanti sebenarnya bakal saya jelasin di review masing-masing ya, kenapa membedakan, kenapa konfigurasinya seperti itu untuk mendukung jenis lari masing-masing. Nah, kemudian untuk secara fisik membedakan adalah dari outsole-nya. Ini warna orange rubbernya, kemudian yang satunya warna hitam. Nah, kalau yang berwarna orange ini adalah Metaspeed Sky Paris, sedangkan yang berwarna hitam adalah Metaspeed Edge Paris. Itu secara looks bedanya cuma 2 itu. Sisanya hampir sama, plek ketiplek. Mungkin kalau orang nggak tahu ya bakal ngira ini sepatu yang sama, padahal ini 2 sepatu yang berbeda dan secara fungsi ini beda banget. Terus pertanyaannya, kenapa ASICS ngeluarin 2 seri sepatu yang hampir sama atau kayak kembar? Nah, kalau ASICS ini menurut saya paling paling maju lah, bisa mengidentifikasi berbagai jenis pelari. Karena memang pelari itu ada 2 jenis. ASICS membedakan ada 2 jenis, yaitu stride runner dan juga cadence runner. Apa itu? Stride runner itu gampangannya adalah pelari yang lebih mengandalkan jauhnya langkah, atau langkahnya itu lebih ke panjang-panjang gitu ya. Tapi kalau cadence runner itu lebih mengandalkan banyaknya langkah, atau langkahnya cenderung pendek-pendek. Jadi ini berbeda banget, dan ASICS menemukan
itu juga membutuhkan sepatu atau jenis sepatu yang berbeda untuk memberikan efisiensi tenaga yang lebih maksimal gitu ya. Akhirnya ASICS membuat dua sepatu yang berbeda, yaitu seri Sky dan juga seri Edge. Sky untuk yang straight runner atau langkahnya panjang-panjang, sedangkan untuk Edge ini untuk cadence runner yang langkahnya cenderung pendek-pendek atau banyak langkahnya. Mungkin untuk lebih mudah saya bakal kasih video ilustrasinya. Video ilustrasinya ini dari ASICS ya, saya dapetin videonya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kalau cadence runner itu biasanya untuk mantulnya ke atas itu lebih pendek-pendek, sedangkan untuk yang straight runner itu langkahnya lebih apa ya? Bikin badan kita mantul ke atas bawahnya vertikalnya itu lebih besar dibandingkan dengan cadence runner gitu ya. Jadi langkahnya juga panjang-panjang, sedangkan untuk cadence runner nih langkahnya pendek-pendek. Mana yang lebih baik, cadence runner atau straight runner? Nggak ada, ya itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kalian sebenarnya straight runner tapi pakainya yang untuk cadence runner, itu nggak akan maksimal. Kalau kalian cadence runner tapi pakai untuk straight runner, juga nggak akan maksimal, sama aja, nggak akan natural. Apakah bisa straight runner pakai yang sepatu satunya? Ya bisa aja. Apakah cadence runner pakai sepatu yang untuk straight runner? Ya bisa aja, cuman ya balik lagi tidak akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, karena kalau racing shoes itu butuh digunakan untuk pada saat race day, yang mana kita biasanya itu akan ingin mendapatkan waktu terbaik atau personal record gitu ya. Intinya sebagus mungkin lah waktunya. Jadi efisiensi sedikit apapun akan diperhitungkan. Jadi ASICS sudah memperhitungkan segalanya untuk membedakan kedua sepatu ini. Gampangannya cara milihnya lagi, jadi pada saat kalian mempercepat kecepatan, kalian mau naikin pace, itu kalian lebih cenderung manjangin langkah atau banyakin langkah sih sebenarnya, itu akan lebih gampang. Coba aja kalian berlari seperti biasa, tapi berusaha ngencengin pace-nya. Kalau kalian manjangin langkahnya, itu berarti kalian adalah straight runner yang cocoknya sama Metaspeed Sky Paris. Tapi kalau kalian pada saat ngencengin pace-nya, kalian tuh langkahnya lebih banyak atau mempercepat langkahnya, tapi sebenarnya panjang langkahnya sama aja, ya mungkin kalian cocok sama yang namanya Metaspeed Edge Paris. Jadi ini kedua sepatu yang sangat berbeda, kalian harus bijak memilihnya. Lebih bijak lagi kalau kalian nggak butuh racing shoes, ya sebenarnya kalian nggak butuh sepatu ini. Ini adalah racing shoes yang memang peruntukannya ya untuk race day. Kalau kalian mungkin race day pace-nya masih nanggung, pace 6, pace 7, mungkin sepatu berkarbon plate seperti mereka berdua ini bukan yang cocok ya, apalagi buat daily trainer. Ini racing shoes dia tuh ya serba ringkih lah ya, karena memang serba dibuat ringan, outsole-nya pun tipis ya. Kalau dibuat daily trainer ya sayang banget dengan harga yang segitu, memang bukan peruntukannya dia untuk dijadikan atau disiksa sehari-hari pada saat kita berlari. Ya sayang banget. Kalau untuk alternatifnya, kalau daily trainer, ASICS punya Nova Blast 4. Kemudian kalau untuk yang perlu soft-soft, dia punya Nimbus series. Kalau untuk stability ada Gel Kayano. Kalau yang untuk mungkin speed shoes, dia punya Hyper Speed. Dia juga punya Magic Speed kalau pengen racing shoes tapi juga harganya agak lebih terjangkau. Jadi dia udah ada opsinya masing-masing tergantung kebutuhan kita. Nggak semua sepatu, nggak semua lari bisa pakai sepatu ini. Jadi gimana menurut kalian? Itu menurut saya mungkin bisa membantu kalian dalam memilih kedua sepatu ini, antara Sky Paris atau Edge Paris. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.